Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mas Abdul Bashar dari kelas IKP 6A, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari kampus TAI Al-Anwar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gender dan seks sebagai tugas UTS mata kuliah kajian gender yang diampu oleh dosen Bu Fatona Kaswi Daud. Langsung saja, kata gender adalah sebenarnya itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata gender itu adalah serapan dari bahasa Inggris yang diindonesiakan menjadi gender, memakai J bukan G. Lalu sejak tahun 1950 sudah banyak literatur atau naskah akademik yang membahas term gender dan mengidentifikasi maskulinitas dan feminitas. Adapun term ini dikenalkan oleh ilmuwan yang bernama Monnet pada tahun 1955. Selanjutnya, di Indonesia kajian tentang gender diawali dengan maraknya kajian perempuan dan telah lama diperbincangkan sejak kurang lebih 20 tahun terakhir. Jadi di sini gender sebagai pisau analisis. Terus di sini kita tahu bahwa ada istilah emansipasi dan feminisme, yang mana istilah emansipasi sudah dikenal lebih awal daripada istilah feminisme. Selanjutnya, sebelumnya perlu dibedakan, jadi perlu kita ketahui bahwa antara konsep gender dan seks itu ada perbedaan. Hal ini dalam menganalisis dan untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa terkhusus pada perempuan. Jadi studi gender adalah studi interdisipliner yang meliputi ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi yang terkait dengan antropologi, psikologi, dan ekonomi. Dan secara etimologi, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dan kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak atas laki-laki dan perempuan dalam hal-hal nilai dan perilaku. Jadi intinya gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Selanjutnya istilah seks. Jadi istilah seks merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu dari kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun jenis kelamin laki-laki yang memiliki sifat-sifat seperti penis yang menjadi alat reproduksi, kolomenjing dan memproduksi sperma itu adalah ciri-ciri kelamin yang melekat pada laki-laki. Sedangkan perempuan, alat kelamin perempuan itu memiliki alat reproduksi yang bernama vagina atau alat kelamin yang bernama vagina dan memproduksi sel telur. Itu adalah termasuk ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh perempuan. Dan adapun seks adalah kodrat atau ketetapan atau takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Jadi artinya alat-alat tersebut sepanjang kehidupan manusia, sepanjang kehidupan mereka, laki-laki atau perempuan, itu melekat dan tidak dapat ditukar ataupun dihilangkan. Jadi
perbedaan antara gender dan seks adalah untuk gender adalah suatu nilai dalam perilaku manusia yang melekat pada dua kelamin tersebut. Seperti contoh laki-laki mempunyai sifat atau mempunyai kriteria, yaitu mereka adalah jenis kelamin yang kuat, mempunyai tenaga yang kuat dan tidak gampang menyerah. Sedangkan perempuan adalah jenis kelamin yang gampang rapuh, gampang bersedih dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga yang begitu kuat di samping laki-laki. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu contoh-contoh bentuk ketidakadilan, yaitu yang pertama adalah marginalisasi. Marginalisasi adalah pemiskinan atau peminggiran, atau yang sering disebut adalah penyebutan terhadap orang-orang yang kaya terhadap orang ini. Jadi mereka itu sedikit dianggap remeh. Dan yang nomor dua adalah subordinasi, yaitu yang istilah gambarnya adalah menomorduakan. Jadi semisal menomorduakan perempuan dan menomorsatukan laki-laki karena laki-laki mempunyai sifat yang lebih kuat daripada perempuan. Dan yang ketiga adalah stereotip, yaitu pelabelan atau penomoran. Dan yang keempat adalah kekerasan, atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah violence, yakni kekerasan yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Contohnya adalah kekerasan fisik, yaitu seperti memukul atau melakukan kejahatan terhadap fisik manusia. Sedangkan kekerasan non fisik adalah kekerasan yang bersifat contoh menghina perempuan atau laki-laki yang dia itu semisal mempunyai kurang apa itu dihina, itu termasuk yaitu kekerasan non fisik. Dan yang terakhir adalah beban kerja. Adapun yang pertama, contoh dari ketidakadilan adalah marginalisasi. Adapun marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan pemiskinan. Jadi asumsi gender, anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan. Jadi banyak yang beranggapan bahwa perempuan adalah sebagai pencari nafkah tambahan, sedang di sisi lain laki-laki adalah pencari nafkah yang utama. Maka contoh profesi perempuan karir akan sangat dinilai di mata manusia. Kalau dia mempunyai pekerjaan rendah, maka tingkat gaji dan rentan akan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa perbedaan jenis atau bentuk, tempat, waktu, dan mekanisme proses marginalisasi terhadap kaum perempuan. Jadi ada beberapa contoh, yaitu satu, berasal dari kebijakan pemerintah. Semisal pemerintah menetapkan kebijakan yang bisa meredakan perempuan. Yang kedua adalah keyakinan atau agama dari masing-masing personal. Yang ketiga adalah tafsir agama, tafsir dari Al-Quran. Dan yang keempat adalah keyakinan tradisi atau adat istiadat atau asumsi ilmu pengetahuan yang berlaku di daerah tertentu. Dan yang kedua, bentuk dari ketidakadilan adalah subordinasi perempuan. Adapun subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah daripada jenis kelamin yang lain. Dan perbedaan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, yang mana yang sering kita lihat dan sering kita
telaah dalam daerah-daerah yang telah kita ketahui. Seperti contoh di Jawa yang sering kita dengar karena kita sendiri adalah orang Jawa. Ada yang berpendapat bahwa perempuan itu lebih baik tempatnya di dapur. Jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jadi meskipun para perempuan sekolah tinggi-tinggi di jenjang yang lebih tinggi itu pasti ada beberapa pasti akan kembali ke dapur lagi. Jadi kalau kata orang Jawa istilahnya adalah macak, masak, dan manak. Jadi tugasnya hanya dandan atau bermake up, masak, yaitu masak ya di dapur itu, dan manak yang beranak. Jadi tugas itu hanya itu kalau menurut orang Jawa. Karena dalam keadaan tertentu itu tersebut lebih diprioritaskan untuk laki-laki. Jadi yang lebih berhak untuk sekolah tinggi, untuk lebih mendapatkan pekerjaan yang lain itu hanya khusus untuk laki-laki, dan untuk perempuan ya tadi harus kembali ke dapur lagi gitu. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari bentuk ketidakadilan yaitu stereotip atau yang lebih dikenal dengan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Namun celakanya stereotip selalu melebihkan dan menimbulkan ketidakadilan. Seperti contoh peraturan atau adat pemerintah, adat istiadat di daerah, dan aturan keagamaan. Jadi stereotip itu malah lebih sering cenderung menimbulkan ketidakadilan dari kaum laki-laki maupun perempuan. Dan itu adalah sedikit dari penjelasan saya mengenai gender dan seks dan contoh-contoh ketidakadilan yang ada di masyarakat terutama di Indonesia, dan untuk segala sesuatu yang kurang lebih yang tidak berkenan bagi Pak Ibu dosen dan para pemirsa semuanya, saya memohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon muafiq ya aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.